Halo, salam daun memberi. Kembali lagi di channel daun memberi, masih bersama saya yang sudah tidak lazim lagi bagi pemirsa-pemirsa, sahabat, teman, kerabat yang peminat-peminat daun memberi. Di video kali ini saya mau berbagi lagi kepada teman-teman dan juga mungkin mau menjawab beberapa pertanyaan dari teman-teman yang sudah pakai, yang sementara masih tanya-tanya, yang baru bergabung. Jadi yang pertama terkait dengan ramuan yang sudah hampir 3 bulan lebih. Nah, masih bisa dipakai atau tidak? Jadi untuk ramuan yang sudah dalam jangka waktu lama ini masih bisa untuk kita pakai. Teknik untuk pemakaian ramuan yang sudah tinggal dalam jangka waktu lama itu, pertama ramuannya itu kita panaskan di api dulu. Jadi kita sediakan salah satu tempat yang biasa kita pakai masak, wajannya. Setelah itu kita tuangkan ramuannya itu ke dalam itu, terus dipanaskan di api kompor ya sampai mendidih, tidak sampai 1 menit juga kayaknya, berapa detik saja dah. Sudah mendidih langsung diangkat, tapi paling bagusnya itu 1 menit, sehingga ada kandungan-kandungan yang rusak bisa api netralisirkan dia kembali, sehingga ramuan ini bisa kembali netral untuk siap dipakai. Terus yang kedua terkait dengan rasa gatal yang muncul setelah pemakaian. Jadi kalau ramuannya ini tinggal dalam jangka waktu lama, biasanya tuh dipakai tuh ada rasa gatal. Rasa gatal ini dia waktu lebih nampak itu di generasi 1-2, itu dia muncul lebih nampak di situ. Tetapi kalau yang di generasi ketiga, rasa gatalnya itu tidak muncul, jadi sudah dihilangkan. Jadi saya sudah matikan dia setelah waktu saya racik pertama, sehingga dalam jangka waktu lama dia tinggal tetap stabil. Jadi kalau rasa gatal yang muncul setelah pemakaian ramuan ini, yang pertama itu bisa kita gunakan bedak salisil. Bedak salisil itu di apotik atau toko-toko Indomaret itu banyak dijual di situ. Nah, fungsi dari bedak ini jangan yang bedak herosin, tetapi salisil atau bedak baby. Nah, dia mampu untuk mengatasi rasa gatal yang kadang muncul dalam pemakaian ramuan ini. Terus salap. Kalau salap yang saya rekomendasikan di sini, salah satunya itu Bioplasento, yang kedua betadine salap. Betadine salap, bukan betadine cair. Dua salap ini yang cocok sekali dalam penggunaan ramuan daun memberi ini. Jadi kalau apabila muncul gejala lecet atau memar atau rasa gatal, kedua salap ini, Bioplasento atau betadine salap atau bedak salisil atau bedak bayi, tinggal ditabur, sudah diamkan saja. Nah, kalau sudah terlanjur luka lecet, itu harus Bioplasento atau betadine salap, sehingga dia kembalikan kulit itu dia kembali netral, jadi tidak terjadi luka yang berkepanjangan. Jadi kalau yang lecet-lecet itu sering muncul di yang jenis bungkus. Nah, sehingga untuk jenis bungkus ini entah dari siapa saja yang mengorder ramuan, penjual-penjual daun memberi banyak, daun bungkus ini sudah banyak sekali, tetapi racikan-racikannya itu yang lain-lain, sehingga ini juga membantu untuk teman-teman yang mungkin sudah ambil dari
Tokopedia atau toko-toko online yang lainnya. Itu tips untuk menghilangkan rasa gatal, tips untuk mengatasi rasa lecet, memar, luka, lecet yang sering muncul di pemakaian daun mambrinya ini. Jadi yang lebih aman itu yang jenis salap, paling netral itu yang jenis salap. Dari keempat racikan saya, yang netralnya itu yang salap. Jadi dia lebih nyaman, aman untuk siapa saja pakai. Terlebih saudara-saudara kita yang kulit tipis di luar Papua itu cocok sekali dengan yang jenis salap saya. Jadi pemakaiannya hanya dioles, terus sambil pijat, terus diamkan atau mau beli bungkus kosong, terus biarkan. Dan untuk pemakaian jenis salap ini 1 hari 1 kali. Kalau kita mulainya pagi, berarti besok pagi. Kita mulainya malam, berarti malam, besok malam pakai lagi. Tetapi kalau kadang kan ada yang pakainya tipis, ada yang tebal. Nah, yang tebal ini kalau reaksinya cepat itu langsung nampak. Sehingga untuk yang pemakaiannya tebal, berarti durasi waktunya itu harus selang 1 hari. Jadi hari ini pakai, besok break, lusanya pakai lagi. Itu di jenis salap ini. Jadi di jenis salap ini bisa dipakai bungkus, tetapi harus break 1 hari. Hari ini pakai, besok break, lusanya pakai lagi. Waktu breaknya ini tidak mandi. Jadi segala sesuatu yang berhubungan dengan air itu pantangan dari penggunaan ramuan ini. Sehingga kita menggunakan ramuan ini harus fresh air. Nah, kalau minyak itu oles biasa, oles sambil pijat, oles sambil pijat. Itu pagi siang malam pun bisa, karena dia punya tingkat kelembapannya kurang. Jadi setelah kita pemakaian dia sudah mengering, sudah hilang. Kalau perbedaan salap dia agak menempel lama. Begitupun serbuk, dia lebih menyatu langsung dengan kulit, sehingga proses pembengkakannya itu lebih cepat. Nah, tetapi reaksi sedikit berisiko di yang jenis serbuk ini. Sehingga untuk pemakaian jenis serbuk harus benar-benar lihat waktu, jam. Pemakaian serbuk itu ditentukan waktu. Jadi kita tidak bisa bilang pakai lalu tidur, lalu bergerak jalan, tidak. Untuk pemakaian serbuk harus pemakaian terus hitung waktu, jam pas langsung lepas gitu. Setelah lepas baru kita bisa beraktivitas. Kalau salap bisa kita oles terus bergerak, minyak kita oles bergerak, itu tidak ada masalah. Tetapi kalau serbuk yang jenis bungkus itu kita pakai istirahat. Jadi kita lihat jam pas langsung lepas dulu baru bergerak boleh. Jangan sementara pakai baru bergerak, tidak bisa. Kalau salap minyak boleh. Terus kalau minyak lintah dia lebih fokus untuk panjang, tetapi reaksinya agak sedikit lambat juga ya. Sehingga kita harus padukan dia dengan daun mambri sehingga reaksinya cepat. Jadi minyak lintah kita harus padukan dia dengan racikan daun bungkus yang di jenis serbuk itu. Racikannya itu yang kita isikan ke dalam minyak lintah, sehingga reaksinya cepat, besar panjang, kuat keras, tahan lama. Jadi khasiat dari ramuan daun mambri ini satunya itu besar, panjang, kuat keras, dan tahan lama. Nah, itu khasiat yang ada di dalam ramuan daun mambri ini. Jadi ada berapa hal yang sudah kita temui. Pertama, ukuran besarnya menambah, panjangnya menambah, durasi waktunya atau tahan lama menambah, terus tegangan kuat kerasnya itu tambah juga. Oke, terima kasih bro sudah mendengar atau menonton video ini. Ikuti saya terus di channel Daun Mambri. Salam hormat.